Kalau hidup kita ini ibarat sebuah game raksasa, setiap keputusan besar itu kayak sebuah quest yang harus kita selesaikan. Nah, kali ini kita mau kupas tuntas salah satu quest yang paling menantang, pernikahan. Dan kenapa sih leveling up alias naikin level diri kita itu penting banget sebelum kita siap bilang, aku bersedia? Yuk kita mulai petualangannya. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Kalau hidup ini beneran sebuah game, pernikahan itu sebenarnya ada di level berapa sih? Ini bukan pertanyaan iseng loh. Soalnya, jawaban dari pertanyaan ini bisa nentuin strategi kita mainin game kehidupan ini. Apa ini quest buat pemula? Atau jangan-jangan ini tuh quest buat level dewa? Oke, untuk bisa jawab pertanyaan tadi, kita harus samain frekuensi dulu nih di bagian pertama ini. Anggap aja hidup ini sebuah permainan night level. Kita semua ini pemainnya, dan tujuan kita ya untuk terus bertumbuh, ngumpulin pengalaman, dan jadi makin kuat seiring berjalannya waktu. Setuju kan? Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Setiap fase hidup kita, mulai dari sekolah, ngejalanin hobi, bahkan sekedar kumpul sama temen, itu semua bukan cuma buat ngisi waktu luang. Itu semua adalah misi. Misi buat ngumpulin experience points atau XP. Sekolah itu ibarat level tutorial, tempat kita belajar cara mainnya. Hobi itu side quest buat nemuin skill tersembunyi kita. Nah, semua itu yang ngebentuk karakter kita di game ini. Oke, sekarang kita masuk ke inti masalahnya. Pernikahan dini. Atau kalau pakai istilah game, ini sama aja kayak nekat melompat langsung ke pertarungan lawan bos. Bayangin aja deh, karakter kamu masih level 5, senjatanya cuma pedang kayu, tiba-tiba mau nantang naga raksasa. Kira-kira apa yang bakal terjadi coba? Dan biar obrolan kita nyambung nih, kita lihat dulu definisi resminya. Yang namanya pernikahan anak itu menurut hukum di Indonesia adalah pernikahan yang salah satu pasangannya masih di bawah 19 tahun. Jadi jelas ya, patokannya itu angka 19. Ini bukan cuma soal perasaan siap atau nggak siap aja, tapi ada aturan mainnya yang jelas. Coba perhatiin angka ini, 263.382. Biarin angka itu meresap dulu. Ini bukan skor kali game loh. Ini adalah jumlah nyata anak-anak di bawah 19 tahun yang menikah di Indonesia cuma di tahun 2023. Sebanyak itulah pemain yang nekat skip level dan langsung lawan bos tanpa persiapan apa-apa. Angka tadi itu bukan cuma gede, tapi juga bikin posisi kita jadi serius banget. Indonesia itu peringkat ke-7 di dunia dan kedua di ASEAN untuk kasus pernikahan anak. Ini artinya, ini bukan lagi masalah 1-2 orang, tapi udah jadi fenomena nasional. Ibaratnya, difficulty level di negara kita ini lagi di-set ke level hard. Terus pertanyaannya, kenapa kok bisa sebanyak itu yang Lily buat skip level? Nah, ini beberapa alasan utamanya. Ada faktor kemiskinan yang bikin nikah kelihatan kayak jalan pintas. Ada juga yang putus sekolah, jadi pilihannya terbatas. Terus, tekanan dari lingkungan dan budaya. Belum lagi kasus kehamilan di luar nikah. Dan yang terakhir, ini nih, romantisasi di media sosial yang bikin pernikahan muda itu kelihatannya indah banget. Padahal, setiap jalan pintas di game itu pasti ada risikonya. Nah, di bagian ini kita bakal lihat apa aja akibatnya kalau nekat lompat level. Kita sebut aja konsekuensi game over. Apa aja sih penalti yang harus dibayar? Penalti pertama, dan ini yang paling fatal, adalah kesehatan. Ini ibaratnya health points, atau HP kita langsung terkuras habis-habisan. Gimana enggak? Tubuh yang masih dalam masa pertumbuhan dipaksa buat ngelewatin kehamilan dan melahirkan. Itu resikonya gede banget, baik buat ibunya maupun buat bayinya. Health bar bisa langsung masuk zona merah. Selain HP yang anjlok, ada juga serangan ke mental kita. Kalau di game, ini namanya kena debuff. Itu loh, status negatif yang bikin karakter kita jadi lemah, bingung, atau lambat. Tekanan buat jadi dewasa secara instan, ngurus rumah tangga, ngurus anak, itu semua bisa memicu stres, cemas, sampai depresi. Karakter kita jadinya nggak bisa maju. Nah, ini mungkin jebakan yang paling ngeri. Kita bisa stuck alias terjebak di level rendah selamanya. Saat pemain lain terus maju buka peta baru, dapetin item keren, kita malah mandek. Putus sekolah itu artinya skill set kita nggak berkembang. Hasilnya, kita jadi kejebak di lingkaran kemiskinan yang susah banget buat ditembus. Jebakannya nggak cuma itu, masih ada lagi nih. Pertama, isolasi sosial. Kamu bakal kehilangan koneksi sama party atau tim kamu alias teman-teman sepermainanmu. Kedua, risiko KDRT. Ini sering banget terjadi karena posisinya nggak seimbang. Dan yang terakhir, ada konsekuensi hukum. Memaksa anak buat menikah itu kejahatan loh, jadi ini bukan cuma soal pilihan pribadi ya.
Oke, cukup ngomongin yang serem-seremnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, strategi kemenangan. Gimana sih cara mainin game ini dengan benar? Gimana caranya kita leveling up biar siap ngadepin semua tantangan? Emangnya kenapa sih kita harus sabar buat naikin level? Gini, pertama, biar kita bisa ngembangin semua skill kita dan nemuin apa sebenarnya tujuan utama kita di game ini. Kedua, biar kita dewasa secara emosi dan mental. Ingat, pernikahan itu game co-op, butuh dua pemain yang sama-sama kuat. Dan yang ketiga, biar kita punya kebebasan. Bebas milih jalan hidup kita sendiri. Jadi, gimana langkah konkretnya? Anggap aja ini walkthrough atau panduan strateginya. Nomor 1, berani bilang tidak. Ingat, yang pegang kontroler hidupmu ya kamu sendiri. Nomor 2, selesaikan misi utama pendidikan. Ini yang bakal ngebuka banyak banget skill tree baru di masa depan. Dan nomor 3, belajar tentang batasan yang sehat dalam hubungan. Ini penting biar kamu nggak kejebak sama hubungan yang merugikan. Dan yang paling penting untuk diingat, kamu itu karakter utama dalam ceritamu. Tapi peranmu itu lebih besar dari itu. Dengan memilih buat naik level secara benar, kamu juga bisa jadi pandutan buat teman-temanmu. Kamu bisa jadi agen perubahan yang nunjukin ke orang lain kalau ada cara yang lebih baik buat mainin game kehidupan ini. Kita tutup pembahasan kita dengan kutipan yang kuat banget ini. Masa depan dimulai dari remaja yang berani merencanakan hidupnya. Pada akhirnya, hidup itu bukan lomba lari buat cepet-cepetan sampai di level pernikahan. Hidup itu soal menikmati tiap levelnya, nyelesain tiap misinya, dan jadi versi terkuat dari diri kita sendiri. Jadi mungkin pertanyaan di awal tadi salah. Pertanyaan yang lebih tepat adalah, sekarang aku ada di level berapa dan misi apa yang harus aku selesaikan hari ini biar besok jadi lebih hebat?